Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Para pemirsa Detik Sumsel yang dimuliakan Allah, tujuan dari puasa di bulan suci Ramadan yaitu melahirkan kepedulian sosial, dan kita didorong untuk menjadi pribadi yang soleh secara sosial. Ketika kita lapar dan dahaga, maka kita merasakan betul bagaimana perih dan sakitnya orang-orang yang kelaparan. Dan oleh sebab itu, selama bulan suci Ramadan, ya, khususnya di akhir Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat. Jadi zakat merupakan rangkaian dari ibadah bulan suci Ramadan. Ya. Setelah kita membersihkan diri kita melalui ibadah puasa di siang hari, kemudian kita menghidupkan malam dengan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, maka di penghujung Ramadan kita harus mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Dan ini hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hatta anak-anak sekalipun yang menjadi tanggungan orang tuanya harus dikeluarkan zakat fitrah, yaitu dengan mengeluarkan kira-kira 2,5 kilo dari makanan pokok kita. Dan zakat itu sebetulnya hak orang lain yang melekat di dalam harta kita. Maka seperti benalu yang melekat di dalam sebuah pohon. Kalau benalu itu tidak dipangkas, tidak dibuang, maka dia akan terus menggerogoti pohon itu sampai pohon itu mati dan layu. Analogi zakat, memang selama ini kita bertanya-tanya, kenapa kita harus mengeluarkan zakat, sedangkan harta yang kita peroleh adalah harta kita sendiri, dengan keringat kita sendiri. Lalu misalnya ya, kita membeli makanan, kita beli dari hasil gaji kita yang kita peroleh selama 1 bulan, yaitu pekerjaannya halal dan uangnya pun halal. Tapi kalau kita ya belanja makan misalnya, ya makanannya halal sekalipun, bergizi, bervitamin, ya kita beli buah-buahan, kita beli daging, segala macam yang bergizi, tapi kita makan, ya. Kita makan dari pagi, siang, malam kita makan. Hari ini, lalu besok kita makan lagi, ya, pagi, siang, malam, besoknya lagi kita lakukan kegiatan itu, tapi tidak ada yang kita buang ke belakang. Maka makanan itu yang tadinya menyehatkan lalu berubah menjadi penyakit. Maka begitulah analogi dari zakat, ya. Kita keluarkan zakat itu karena ada hak orang lain, dan kalau kita tahan hak orang lain itu maka jadi sumber penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan kewajiban dari sholat dengan zakat, ya. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah.
mereka menegakkan sholat lalu mengeluarkan zakat. Dan seperti Allah ingin menjaga keseimbangan kita, baik hablum minallahnya dengan Allah, kita baik hubungannya, tapi juga kita harus baik hablum minan nas dengan sesama hamba-hamba Allah. Maka zakat sebetulnya kebutuhan untuk para muzaki itu sendiri, bukan para mustahik, mereka yang 8 asnaf yang termasuk kategori penerima zakat. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan betul yang namanya kewajiban zakat. Dan zakat adalah batas kekikiran kaum muslimin, ya. Karena memang harta zakat itu adalah hak orang lain yang melekat pada harta kita, ya. Sebutkan dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, dan di dalam harta mereka ada hak para peminta-minta dan mereka yang membutuhkan. Dan kita mengeluarkan zakat itu agar terjadi keseimbangan, harmonisasi di tengah masyarakat kita. Harta tidak hanya bertumpuk dimonopoli hanya segelintir orang-orang kaya, tapi harta itu juga menetes, mengalir kepada mereka orang-orang yang kurang beruntung, ya. Apalagi di masa krisis saat ini, ya, ketika angka kemiskinan meningkat, ya, dan disebutkan bahwa para mustahik zakat itu ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wa binis sabil wa fi sabilillah. Para mustahik zakat itu adalah mereka yaitu fakir, miskin, ya, amil, yang panitia zakat, wa fi riqab, hamba sahaya, ya, wal ghorimin, mereka yang punya hutang, ibnu sabil, para musafir, fi sabilillah, dan mereka yang berjuang di jalan Allah, para guru-guru, ya, para santri, para orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Maka mari, ya, kita perhatikan kewajiban zakat ini setelah kita banyak melakukan sholat, ya. Dan tujuan dari zakat itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna sholataka sakanul lahum. Ambillah dari harta mereka itu zakatnya, sedekah wajibnya, ya, yang berfungsi untuk menyucikan harta mereka, ya. Dan disebutkan di ayat itu di ujungnya, inna sholataka sakanul lahum, bahwa doa kamu itu akan menenteramkan jiwa-jiwa mereka. Jadi kita yang para muzaki, para pengeluar zakat, sebetulnya kita membutuhkan uluran tangan-tangan mereka, yaitu doa-doa para kaum du'afa, orang-orang yang lemah, para mustad'afin, mereka yang tertindas. Ketika mereka berdoa, maka insya Allah akan menggetarkan arsy. Dan kita banyak melakukan kekhilafan, kesalahan, dan kita butuh doa-doa dari mereka. Maka ayo di penghujung Ramadan ini kita cari panti-panti asuhan, anak-anak yatim, fakir miskin, ya, pesantren-pesantren, kita keluarkan zakat kita kepada mereka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.